Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, serta kita tidak lupa untuk tetap menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para hadirin wal hadirat jemaah sidang salat zuhur Masjid Babu Salam, Masjid Baitus Salam, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada maqalah yang ke-7. Di dalam kitab Nasaihul Ibad ini disampaikan wal maqalatis sabi'ah, dan adapun maqalah yang ke-7 pada bab Ats-Tsunai di sini disampaikan an Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dari Yahya bin Mu'adz, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Apa kata beliau? Ma asallahu karimun. Siapa orang-orang yang tidak melakukan maksiat, maka dia dimuliakan oleh Allah. Ai maksudnya hamidul fi'al wa huwa may yukrimu nafsuhu bit taqwa wa bil ihtirasi 'anil ma'asi. Maksudnya yaitu orang-orang yang senantiasa perbuatannya itu terpuji. Ya. Perbuatannya terpuji, maka dia itu sebenarnya telah memuliakan dirinya sendiri. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang terpuji, maka dia termasuk orang yang memuliakan dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan ketakwaan. Wabil ihtirasi 'anil ma'asi, dan mereka juga orang yang bertakwa itu akan senantiasa berhati-hati dalam melakukan suatu maksiat. Artinya mereka itu berhati-hati agar jangan setiap yang mereka lakukan itu ada unsur kemaksiatan. Maka di sini orang yang bertakwa itu ternyata dimuliakan. Mulai dari memuliakan dirinya sendiri sampai orang yang memang menjaga dirinya dari kemaksiatan itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, maka syarat yang pertama adalah senantiasa berbuatlah dengan perbuatan yang terpuji. Yang kedua, hindarkan diri kita, berhati-hati dalam setiap ucapan, tutur kata, dalam setiap perbuatan, dan apapun yang disampaikan kepada orang lain itu dari segala perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang mengandung kemaksiatan. Maka di sini ini adalah orang yang mulia. Jadi sebenarnya kita bisa melihat orang lain itu bukan hanya sekedar dari ilmunya, tapi kita bisa menilai orang lain itu pada hakikatnya dari amalnya. Kita bisa melihat bagaimana amalan yang dilakukan oleh seseorang. Apakah ketika bertutur kata itu selalu mengucapkan kalimah-kalimah yang memberikan motivasi kita dalam menghadapi kehidupan dunia, kata-kata yang memberikan motivasi kepada kita agar memperbanyak bekal menuju akhirat, kata-kata yang selalu mengingatkan diri kita agar kita dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Nah, itu orang yang terbaik buat kita, dan itulah orang yang mulia pada hakikatnya.
Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang memberikan kebahagiaan semata kepada kita dari tutur katanya dan bahagia pula kita dijadikannya disebabkan karena cerita-cerita palsunya, maka dia orang yang baik dan mulia. Tidak, pada hakikatnya mereka lah orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menutur kata ketika di dunia sehingga membuat orang lain tertawa terbahak-bahak dan disebabkan karena ceritanya, maka di akhirat Allah akan menjadikannya ketika dibangkitkan dari kubur dalam keadaan menangis. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian yang kedua, wala atharad dunya ay la qaddamaha wala faddalaha. Dan orang yang tidak mendahulukan dunia, maksudnya orang-orang yang tidak mengedepankan dunia, wala faddalaha, tidak pula mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Maka siapakah orang tersebut? Yang disampaikan di sini tidak lain Al-Hakim. Merekalah orang-orang yang bijaksana. Jadi orang-orang yang dimuliakan dan orang yang bijaksana itu dapat dilihat lebih mengutamakan amalannya ketimbang perbuatan-perbuatan yang lebih cenderung kepada kehidupan dunia. Kita menjadikan sebagai contoh seperti ini. Kalaulah kita melihat ketika orang azan, maka di sini ada dua pertimbangan yang bisa dilakukan tentunya. Yang pertama, meneruskan pekerjaan dunia kita, atau yang kedua, kita mendahulukan akhirat kita dan meninggalkan sementara dari dunia kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan bahwa orang yang sholat di awal waktu itu jauh lebih utama. Ya. Dan di sini menjadi kebiasaan buat kita ketika kita bisa untuk mendisiplinkan diri kita dalam melakukan ibadah kepada Allah dan kemudian kita mendahulukannya ataupun membagi waktu kita dari perihal dunia hanya untuk mengerjakan akhirat, maka itulah orang-orang yang bijaksana. Mulai dari kapan? Dimulai dari ketika kita mendengar azan, kemudian kita berhenti dari segala percakapan. Untuk apa kita berhenti? Untuk menjawab panggilan azan. Kemudian setelah itu kita bersiap-siap untuk mendirikan sholat di awal waktu. Toh yang kita lakukan sholat itu juga sama dengan kita lakukan di pertengahan atau akhir waktu. Tidak ada perbedaannya. Kemudian yang kedua, salah satu contohnya seperti apa? Seperti orang yang dalam waktu sibuknya di pagi hari. Di pagi hari itu orang yang sibuk untuk bekerja, baik itu orang yang berjualan, baik itu orang yang berada di kebun, ya, baik itu orang yang berada di perusahaan menjadi pegawai, baik itu seorang guru. Maka di waktu pagi itu adalah jam-jamnya sibuk. Tenaga kita ini masih bisa dikatakan full. Tenaga kita ini masih kuat, tidak sama seperti ketika kita bekerja di pagi sore harinya. Namun pada saat itu Allah Subhanahu wa taala ternyata menginginkan di dalam waktu pagi hari itu ada waktu kita mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk mendatangi Allah? Maka kita disunnahkan untuk melakukan sholat duha. Kira-kira dari jam sibuknya kita itu kita sempatkan untuk melakukan sholat duha atau tidak gitu. Maka orang yang bijaksana itu dia pasti akan berpikir, ya Allah, kalau seandainya saya kejar di dunia, mulai dari terbit matahari sampai datangnya menjelang waktu zuhur, waktu duha yang begitu panjang, dan kemudian saat itu ada waktu yang istimewa. Untuk apa? Melakukan sholat duha minimal 2 rakaat. Bisa 4 rakaat, alhamdulillah. Apalagi 12 rakaat tentunya. Ya. Jadi yang 2 rakaat tersebut yang kita lakukan, ternyata kita lebih mendahulukan, mengedepankan akhirat kita dibandingkan dengan dunia kita. Sehingga setiap pekerjaan yang kita lakukan, semuanya akan Allah limpahkan rahmat dan keberkahan di dalam pekerjaan kita tersebut. Hanya waktu itu. Maka Allah sunahkan, Rasulullah sunahkan,
Tapi ketika di waktu sore hari, tenaga kita tidak sama seperti di waktu pagi hari. Maka Allah Subhanahu wa taala paksakan waktu kita itu untuk beristirahat, kembali kita kepada Allah. Bagaimana cara kita kembali kepada Allah? Allah jadikan di antara zuhur sampai maghrib ada di antaranya waktu sholat asar. Begitulah kita. Ketika kita mengambil dan memikirkan apa yang telah Allah jadikan dalam penetapan waktu sholat pun, ternyata Allah menginginkan bukan kebaikan untuk Allah, tapi kebaikan untuk siapa? Tidak lain kebaikan untuk diri kita semuanya. Ya, orang yang mulia yaitu orang yang setiap tutur katanya terpuji. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang benar saja, atau lebih baik dia diam. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dalam tutur katanya yang baik-baik saja. Dalam setiap perbuatan enggak begitu banyak perbuatannya. Kenapa? Karena takut di setiap perbuatan yang dia lakukan ada unsur kemaksiatan di dalamnya. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah disebabkan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disampaikan dalam kitab ini, yukrimu binafsihi bittaqwa. Yukrimu nafsihi bittaqwa. Yaitu orang yang memuliakan dirinya dengan ketakwaan kepada Allah, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, siapa mereka? Orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana ternyata bukan orang yang bisa mengurai daripada yang khusus saja, tidak. Tetapi dalam agama, orang yang bijaksana itu pada hakikatnya orang yang lebih mendahulukan akhiratnya dibandingkan dunianya. Mudah-mudahan menjadi sebuah iktibar buat kita semuanya agar kita tetap bersedia untuk mempersiapkan diri dan berbekal, bukan hanya untuk kehidupan dunia kita, tapi kita bersiap dan berbekal untuk kehidupan akhirat kita kelak. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.